कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu bisa bersatu. Salam persaudaraan. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya, kembali lagi bersama Padepokan Lokajaya. Kembali juga saya bersowan di rumah orang yang diperjalankan, narasumber sesepuh ya. Beliau ini kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya beliau ini adalah pemegang buku kuno yang banyak. Di situ ada tulisan-tulisan ramalan Prabu Joyoboyo atau wangsit Prabu Joyoboyo ya. Nanti kita akan bedah semuanya, akan kita buka semuanya seperti apa kitab-kitabnya dan seperti apa isi dalam buku ini ya. Itu. Nah, untuk para sahabat semuanya, bahwasanya buku ini memang ya kalau dilihat dari segi di kertasnya ini asli ya, kertas kuno dan sangat luar biasa ini ya, masih sangat utuh ya, manuskrip terkait dengan ramalan Prabu Joyoboyo, terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai buku ini, saya juga mau bertanya mengenai dunia spiritual di dalam Satrio Piningit ini. Nah, ini gimana kabarnya nih, Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Surya. Gimana Alhamdulillah kabarnya ya. Mas Surya? Alhamdulillah sehat ya. Kita jumpa lagi ya. Alhamdulillah. Yeah. Nah, saya mau bertanya juga nih, mungkin ini sedikit pertanyaan mengenai ramalan Prabu Joyoboyo terkait dengan Satrio Piningit. Ini kan sudah tahun 2025 nih ya. Sedangkan ramalan banyak sekali yang mengatakan sebagai ulama, kiai, terus sesepuh spiritual mengatakan ini pintu tahun 2025 ini adalah karma pala berlangsung. Nah, menurut panjenengan ini karma pala berlangsung ini apa yang berlangsungnya ini? Karma pala ini maksudnya karma ini hukum karma ini akan terus semakin membesar ini menurut panjenengan itu seperti apa nih, monggo? Jadi karma pala ya. Karma pala kan berasal dari bahasa karma. Karma artinya balasan yang setimpal mungkin, atau apa? Seandainya kita menanam hal yang baik, pasti kita akan menuai hal yang baik pula. Barang siapa yang melakukan keburukan, dia juga akan memenuhi atau mengambil hasilnya jadi keburukan juga. Mungkin seperti itu Mas karma pala. Jadi ini kita masuk di zaman kala bendu katanya, banyak orang bilang itu zaman dimana banyak orang yang ada di ramalan Jayabaya itu, banyak orang yang tiba-tiba kehilangan pangkat, itu termasuk karma pala. Jadi kalau dia mungkin pejabat ya, selama menjadi pejabat atau selama jadi aparat, dia selalu melakukan hal yang buruk, utamanya menyakiti hati orang, masyarakat, segala macam. Dia pasti akan mendapatkan karmanya. Ya, contohnya aja banyak nih. Kalau kemarin kasus yang viral ya, Jenderal Sambo dari polisi akhirnya mendapatkan balasannya, ya toh. Langsung apa namanya? Langsung dapat hukumannya, langsung dapat karmanya. Mungkin selama dia menjadi polisi, selama dinas dia seringnya nyakitin orang, akhirnya setelah jadi jenderal malah pangkatnya lepas begitu saja, pecat, ya toh. Masuk penjara, ya, kasus pembunuhan. Ada lagi yang satu siapa? Teddy Minahasa ya, jenderal, malah jadi bandar sabu ya, barang buktinya dijadikan malah dia jual. Kan seperti itu mungkin. Jadi itu yang tersirat di ramalan Jayabaya itu, pangkat
lepas kayaknya nggak disangka-sangka gitu loh. Banyak orang yang menuai karmanya karena melakukan perbuatan buruk. Mungkin seperti itu Mas Surya yang dimaksud karma pala yang terjadi di zaman kala bendu ini. Ya nggak cuma polisi, tentara juga banyak. Ya toh ada tentara yang kemarin kasus bunuh bos rental ya toh. Ya pangkatnya langsung lepas begitu saja, pecat, masuk penjara. Jadi melakukan hal buruk langsung menuai hasilnya. Melakukan hal buruk langsung instan, langsung dapat hukuman, begitu Mas Surya kira-kira Mas. Oke, ya itu ya. Nah, ini apa ada kaitannya dengan Satrio Piningit ini saat di balik layar itu? Ya kaitannya ya kembali pernah saya sampaikan itu berkaitan dengan ya sekarang yang kita nikmati zaman jahiliyah jilid 2, kerusakan moral yang sangat luar biasa. Yang nggak peduli kalau dilihat dari institusi, entah tentara, entah polisi, entah jenderal, entah kopral, banyak melakukan hal-hal buruk. Ya karena itu udah rusak, masuk kembali ke zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah jilid 2. Jadi ini sudah lengkap. Sudah lengkap ini ya? Lengkap ya. Itu artinya mengiringi kemunculan Satrio Piningit ya mungkin suatu ketika nanti Satrio Piningit yang diberikan tugas oleh Tuhan untuk menata kembali cara berperi kehidupan yang benar supaya selamat di dunia juga selamat di akhirat. Mungkin seperti itu kira-kira Mas Surya. Berarti Satrio Piningit ini menata kehidupan ya di era baru ini ya. Iya. Mamanya ini kan udah carut marut lah ya, korat karit ini ya. Udah zaman korat karit. Pemimpinnya juga banyak yang nggak benar, anak buahnya juga banyak yang nggak benar, jadi semuanya sudah rata. Korat karit ya. Guru juga udah nggak benar ya kan, banyak toh yang kasus ya toh. Kasus pencabulan apa itu pencabulan segala macam, waduh udah banyak lah. Jadi di mana orang melakukan hal buruk akan menuai hal yang buruk pula, seperti itu Mas Surya. Karma palanya ya. Karma palanya. Juga termasuk zaman pembersihan ini. Alam ini juga banyak kebakaran itu. Ya, kebakaran, bencana di mana-mana ini. Ini suatu teguran dari Tuhan. Apakah memang ini adalah suatu zaman pembersihan juga ini? Ya itu sama dengan istilahnya peringatan Tuhan lah, peringatan Tuhan pada umat manusia, segala macam lah Tuhan lakukan kalau dia marah. Nah, Tuhan kan sudah murka lah ini, artinya umatnya lebih banyak yang nggak benernya daripada yang benernya. Mungkin seperti itu Mas Surya, kalau kaitan dengan banyaknya bencana, banyaknya musibah, yaitu karena umat yang sekarang, manusia yang sekarang udah mencapai titik puncak apa, kerusakannya parah, sudah sangat parah. Makanya Tuhan memberikan kemurkaannya dengan mendatangkan bencana, musibah, macam-macam lah yang akhirnya akan menjadi kesulitan untuk masyarakat banyak. Mungkin seperti itu Mas Surya. Oke, ya ini termasuk dengan kondisi seperti ini ya, yang penghuni bumi Indonesia ini atau Nusantara ini kan banyak para pejabat yang korupsi itu kemarin yang 300 triliun itu tadi saya melihat beritanya itu dihukum 20 tahun ya tuntutan jaksa itu. Nah ini juga mungkin hakimnya ini permainan ya, mungkin dibayar juga ya hukumannya ya, karena cuma 6 bulan itu kan, apa 6 tahun? 6 tahun ya. Yang kasus apa ya? Korupsinya 300 triliun, 271 triliun. Ya, saya baca ya. Timah. Ya. Jadi itulah saya bilang kerusakannya udah semua lini. Yang jadi hakim yang nggak benar, yang jadi jaksa juga banyak yang nggak benar, yang jadi polisi banyak yang nggak benar, tentaranya juga banyak yang nggak benar. Jadi hampir rata ini di Indonesia ini. Jadi itulah mungkin Bumi Pertiwi menangis sehingga banyak bencana gitu ya. Negara nangis ya. Bumi Pertiwi menangis, akhirnya banyak bencana, banyak malapetaka yang menimpa ya karena itu, karena memang kelakuan manusia udah nggak benar, akhirnya Tuhan marah, Tuhan murka, hingga menunjukkan kemurkaannya ya dengan mendatangkan bencana alam, musibah, macam-macam musibah lah. Sekarang kayaknya rata ya, itu Mas. Nah ini kan terkaitan dengan musibah ya, dengan sampean adalah pemegang buku kuno
ramalan Prabu Joyoboyo ini, saya mau tahu nih sebenarnya isinya itu dalam buku itu ada nggak sih kaitannya dengan kenegaraan kita ini, atau sesuai nggak sih sebenarnya apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo dengan kondisi zaman seperti ini? Monggo. Oke, jadi kaitan dengan ini buku yang saya pegang sekarang, para pemirsa Padepokan Lokajaya. Jadi ini saya tunjukkan tabloid Jayabaya tahun 1956. Tahun 1956 ini Jayabaya tulisannya masih jangan lama. Jadi ini berkaitan dengan buku yang saya pegang ini, buku lama ini tahun 1957, kalau dihitung sampai sekarang kan udah hampir 60 tahun. 60 tahun ya. 60 tahun lebih malah. Jadi ini bukunya masih utuh, masih bisa dibaca. Tabloid Jayabaya yang terselip di dalamnya itu beberapa rangkaian selipan-selipan jangka Jayabaya yang tertulis pakai bahasa Jawa. Ini pakai bahasa Jawa ini tabloidnya. Jadi hubungannya dengan ini ya mungkin pesan tersirat dari Yang Maha Kuasa. Pesannya apa ya, mungkin ini loh, ada buku kuno Jayabaya, tabloid Jayabaya terbitan 1956, sebagai pesan kalau jangka Jayabaya sudah nyampe pada masanya ya sekarang ini, ya toh. Mungkin kemunculan Satrio Peningit ya ini ditandai pula dengan ini loh, orang atau sosok yang diramalkan Prabu Jayabaya ini akan mungkin mendekati kemunculannya. Ini gambarnya juga ada siapa ini? Kecil ya. Ini Melawan Buto Ijo itu. Ini Dajjal kali ya. tabloid Joyoboyo ini terbit di tahun 1956. Ini adalah sama dengan pemberitaan lah. Ya. Pemberitaan pada masanya. Ya juga pengetahuan tentang berapa selipan jangka Jayabaya ini. Sini saya akan bacakan sedikit, tidak banyak. Isi ramalan Jayabaya yang mungkin bisa juga diunduh di Google, tapi ini Saya nggak ada di Google itu deh. nggak ada ya. Ini saya baca jangka Jayabaya angka 21. Ini bunyinya seperti ini. Nabisis pantaran kulo putrane Adam jeng Nabi Hyang Ismoyo araning wong sang hyang puguh inggih mami najataka inggih mami lurah Semar inggih ulun klinting wesi inggih kulo Badranaya inggih mami nuwun duko ing ngarsa podo paduko. Saya nggak bisa menjelaskan apa artinya, karena ini semuanya bahasa yang tersirat. Pesannya apa nanti harus dipelajari selama berhari-hari dulu. Saya pelajari dulu kalau mau jelentreh ke ini apa yang ada di jangka Jayabaya ini. Di selipan ramalan Jayabaya di buku tabloid Jayabaya tahun 56.